Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG Piloting tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Betri Elvita di Universitas Negeri Makassar dengan nomor NIM 2410054951016 dan dengan nomor UKG 20150291008. Saya guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya melakukan uji kompetensi kinerja di fase E kelas 10 dengan materi tentang peta dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita periksa dulu kebersihannya lokalnya ya. Apakah lokalnya sudah bersih? Sudah. Pakaiannya sudah rapi semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang ini, Ketua pimpin dulu doanya bersama-sama. Ketua, silakan siapkan dulu Ketua. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai.
geografi, yakni pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Ketiga, pendekatan tersebut akan dibahas lebih lanjut. Yang kedua yaitu objek material. Objek material ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama atmosfer, kedua litosfer, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan antroposfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara. Lingkup atmosfer termasuk unsur-unsur iklim dan cuaca seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Yang kedua yaitu litosfer, adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang ketiga hidrosfer adalah lapisan air seperti sungai, laut, danau, dan air tanah. Yang keempat biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Yang kelima yaitu lapisan antroposfer, yang adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Hanya itu, Bu. Ya, jadi sudah dijelaskan teman-teman ya tadi ya. Apa tadi yang dijelaskannya? Aspek ya. Nah, jadi ada berapa aspeknya? Aspeknya dibagi menjadi dua, aspek fisik dan aspek non fisik. Iya. Apalagi materi kita yang sebelumnya tentang dasar-dasar ilmu geografi. Siapa yang ingat? Ya silakan bilang. Pengertian geografi, Bu. Ya, pengertian geografi. Apa itu geografi, Gilang? Geografi adalah ilmu yang mengembangkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Iya, geografi yaitu gambaran permukaan bumi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Iya, itu yang pelajaran kita sebelumnya. Jadi Ibu, untuk pelajaran selanjutnya Ibu kasih Ananda pertanyaan. Tolong Ananda jawab nanti ya. Kita pingin pergi ke luar negeri. Kalau pingin kita pergi ke luar kota, apa yang kita cari terlebih dahulu? Apa yang kita cari terlebih dahulu
sekian ya. Jadi komponen pertama apa tadi? Judul peta. Apa tadi judul peta? Silakan. Apa judul peta? Gambaran isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang ditulisnya di atas peta tersebut ini dinamakan dengan judul. Iya. Yang kedua apa? Orientasi. Orientasi menunjukkan arah mata
Yang pertama yaitu judul peta. Peta merupakan nama satu daerah yang digambar penulisan judul peta menggunakan huruf kapital. 2. Garis tepik yang dibuat atau dirangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. Baiklah, yang kedua yang akan dibacakan oleh Nadia. Yang kedua, garis tepi dibuat rangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. Yang ketiga, yang dibacakan oleh Rafa. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi ialah arah petunjuk mata angin. Yang keempat yang akan dibacakan oleh Fiona. Skala peta yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 5. Legenda, keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. 6. Inset, kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Fungsinya untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dan dengan wilayah lainnya. 7. Garis bujur dan garis lintang. Garis lintang yaitu memindahkan sistem paralel. Garis bujur yaitu meridian berbentuk pola ke bidang datar. Yang ke-8, simbol peta. Tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya ada di lapangan. Yang ke-9, lettering. Keterangannya semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Yang 10, sumber data dan tahun pembuatan peta. Menunjukkan tahun terakhir pada peta tersebut yang terbaru. Hal ini sangat penting karena kondisi permukaan bumi bisa berubah-ubah. Yang ke-11, warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan di permukaan bumi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Satu kelompok, satu pertanyaan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1, apa itu judul peta? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Judul peta merupakan nama satu daerah yang digambarkan atau penulisan judul peta menggunakan huruf kapital. Apakah kelompok 3 sudah paham? Ya, kita kasih apa itu? Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah dalam bertampil, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang berikutnya yang menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok berikutnya. Baik, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Mane. Kepada Mane kami persilakan. 1. Judul peta merupakan nama suatu daerah yang digambar. 2. Garis tepi. Garis tepi peta dibuat rangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. 3. Orientasi merupakan arah petunjuk mata angin. 4. Skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 5. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. 6. Insert adalah peta
Simbol peta. Tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. 9 tipe huruf. Semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 10 sumber data pada tahun pembuatan peta. Merupakan keterangan yang menunjukkan tahun terakhir peta tersebut diperbaharui. 11 warna peta. Digunakan untuk membedakan kenampakan di permukaan bumi. Baiklah, itu hasil dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Satu pertanyaan. Baiklah, saya Lydia dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Pengertian keterangan dari pengertian garis tepi apa itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Garis tepi merupakan garis peta dibuat rangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. Apakah Lydia sudah mengerti? Ada pertanyaan lagi? Nah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan simbol-simbol yang ada di dalam peta dan sebutkan juga apa-apa yang nama-nama yang ada di simbol tersebut. Jelaskan simbol-simbol yang ada di dalam legenda. Baiklah, saya akan menyebutkan simbol-simbol yang ada di legenda. Yang pertama, jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan KA, batas provinsi, ibu kota, kota, kecamatan, rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk,
peta. Judul peta adalah merupakan nama suatu daerah yang digambarkan penulis judul peta menggunakan huruf cetak, tegak, huruf besar dan simetris. 2. Garis tepi. Garis tepi adalah dibuat rangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. Yang ketiga, orientasi. Orientasi adalah arah penunjuk mata angin. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Desi. Pada ala peta, angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 5. Legenda adalah keterangan dari simbolik-simbolik yang terdapat pada peta. 6. Insert adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. 7. Garis bujur dan garis lintang dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadila. Simbol peta. Tanda konvensional terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. 9. Tipe huruf atau lettering. Semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 10. Sumber data dan tahun pembuatan peta. Merupakan keterangan yang menunjukkan tahun terakhir peta tersebut diperbarui. 11. Warna peta digunakan untuk membedakan penampakan di permukaan bumi. Baiklah, hanya itu yang kami sampaikan. Adakah teman-teman yang bertanya? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah kelompok 3 bisa menunjukkan letak orientasi pada peta? Letak orientasi pada peta adalah yang menunjukkan arah mata angin, seperti utara, selatan, utara, selatan, timur, barat. Apakah kelompok 2 paham? Apakah adakah teman-teman yang bertanya lagi? Baiklah, kami tutup. Kalau ada yang salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang berikutnya. Kelompok 4, silakan tampil. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh media. 1. Judul peta, keterangannya merupakan nama suatu daerah yang digambar. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. 2. Garis tepi berfungsi untuk membatasi ruang peta. Yang ketiga, arah mata angin atau orientasi, arah penunjuk mata angin. Selanjutnya dibacakan oleh Gilang. Skala peta, angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 5. Legenda, keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. 6. Insert, pada peta kecil tambahan yang memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Rasmi. 7. Garis bujur dan garis lintang menunjukkan letak suatu wilayah. 8. Simbol peta, tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. 9. Tipe huruf, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. 10. Sumber data dan tahun pembuatan peta menunjukkan tahun terakhir peta tersebut diperbarui. 11. Warna peta membedakan penampakan di permukaan bumi.
Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ingin tanya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Apakah kelompok 4 bisa menunjukkan berapa skala peta yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berapa skala peta yang ada di Indonesia? Skala peta di Indonesia adalah 1:3.500.000. Baiklah, apakah ada yang paham? Baiklah, kelompok 3. Kelompok 3 akan bertanya dari kelompok 4. Apakah kelompok 4 bisa menjelaskan arti titik simbol? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Titik simbol. Simbol titik. Garis peta yang diisi dengan warna merah disebut ibu kota negara. Kalau bulat di dalamnya disebut dengan ibu kota provinsi. Sedangkan lingkaran yang diisi dengan titik warna hitam disebut kota kabupaten. Lingkaran disebut kota lain. Segitiga warna merah disebut gunung api aktif. Sedangkan yang warna hitam gunung api tidak aktif. Baiklah, apakah Dina paham? Perkenalkan, saya Fadil Bento dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut Anda atau menurut kelompok Anda, apa fungsi dari peta? Sekian, terima kasih. Untuk Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. 1. Untuk mengetahui posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, letak suatu tempat dapat dilihat dengan menghubungkan objek yang berdekatan di sebelahnya atau letak secara administrasi. Yang ketiga, letak astronomis. Yang keempat, suatu lokasi ditemukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kelima, mengetahui ukuran kenampakan muka bumi. Yang keenam, mengetahui bentuk-bentuk kenampakan bumi. Yang ketujuh, mengetahui ketinggian, tempat, dan kemiringan lereng. Apakah Irfan sudah paham? Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok terakhir dari 5 kelompok. Ya. Kelompok terakhir silakan tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bima. 1. Judul peta. Judul peta merupakan nama suatu daerah yang digambar. Penulisan judul peta menggunakan huruf cetak tegak, huruf besar dan simetris. 2. Garis tepi. Garis tepi adalah garis yang dibuat merangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. 3. Orientasi adalah arah petunjuk mata angin. 4. Skala peta.
Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 5. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. 6. Inset adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Yang ketujuh, garis bujur dan garis bintang dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan. 8. Simbol peta, tanda konvensial yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Tipe huruf, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Sumber data dan tahun pembuatan peta merupakan keterangan yang menunjukkan tahun terakhir peta tersebut diperbarui. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan dan fungsi permukaan bumi. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan kepada Roja. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5. Apakah fungsi peta bagi kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadli Prianto akan menjawab pertanyaan dari media. Fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Apakah Widya sudah paham? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa fungsi dari inset? Fungsi inset adalah memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah 5 kelompok yang tampil ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang peta ya. Sama-sama kita menyimpulkan tentang peta itu. Jadi apa itu peta tadi? Gambaran permukaan bumi
tepi pen. Garis yang berada untuk membatasi apa pen? Garis yang dibuat rangkap dan berfungsi untuk membatasi ruang peta. Ah iya, garis yang terbuat untuk merangkum yang ada di dalam peta yang berada di tepi peta. Ya. Kemudian apa lagi? Skala ya. Skala ini menentukan ukuran. Semakin besar peta, semakin kecil skala. Jadi kita bikin peta itu kalau petanya kecil berarti skalanya sangat besar. Kalau petanya besar berarti skalanya sangat kecil. Ini contohnya skala di provinsi apa? Di peta Indonesia ya. Skala di peta skala yang ada di peta Indonesia skalanya 1/3500. Apalagi yang ada di peta yang kita pelajari tadi? Garis bujur dan garis lintang. Garis bujur kalau kayak gini apa namanya? Garis lintang yang membelah bumi menjadi dua kan? Bagian. Ini namanya garis lintang. Kalau garis bujur apa itu? Yang berdiri ini, yang melalui ini ya. Ini namanya garis bujur. Nah, apalagi yang ada di peta? Kita pelajari simbol. Simbol tadi mana simbol? Simbol ada 3, simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik untuk menentukan daerah atau apa? Ibu kota, gunung ya. Kalau simbol garis berfungsi untuk jalan, provinsi, batas ya, sungai. Nah, kalau simbol area kita gunakan untuk perkebunan seperti sawit atau sawah ya. Nah, apalagi yang ada di peta ada 10 tadi ya. Lettering itu apa fungsinya? Bacakan Pak. Tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Tulisan yang bermakna yang terdapat di dalam peta. Contohnya di sini. Kalau tulisannya berwarna hijau itu tandanya apa? Hutan. Kalau merah-merah ada sedikitnya merah-merah itu apa itu? Gurun atau rawa ya. Jadi garis warna yang ada di dalam peta ini menentukan apa? Menentukan apa tadi? Menentukan daerah yang ada di dalam peta. Kemudian apa lagi? Kita berapa lagi simbol yang kita jelaskan? Ada 9, satu lagi. Satu lagi simbolnya. Tadi kan ada 10 simbol. Sumber data dan peta. Sumbernya lagi atau tahunnya. Tahun berapa kita bikin peta tersebut dibunyikan dalam peta. Contohnya, tahun pembuatan peta Indonesia ini tahun 2024. Dibunyikan di sini. Kapan tahun pembuatan peta. Ya. Oke, itulah kesimpulan kita pada siang hari ini. Untuk pelajaran kita berikutnya, Ibu kasih Ananda kuis. Kuis ini Ananda pretest namanya ya. Ananda kerjakan kuis ini lewat link yang Ibu beri
Sudah paham mengenai dividian? Ngerti Bu. Ngerti ya? Nah, tolong dijawab. Itu menentukan nilai Anda untuk hari ini. Bukan. Ketinggalan, nak? Bukan. Tekan startnya. Kemudian dijawab. Ya, carilah mana yang lolos di situ. Bu, gimana cara ngitung ini? Cepat, waktunya ada di situ. Lihat, sampingnya ada waktu berjalan. Post-test itu ada menggunakan waktu. Kalau lambat Ananda berarti waktu Ananda habis. Jadi, manual evaluasi. Tapi kalau salah itu dihapus deh, Kak. Bu, nggak nyambung. Jalan bakar ya. Aku juga bakar. Bu. Oh, ini ditarik, Bu. Lihat tarik ya, sesuai dengan peta yang ada. Mana? Itu peta dunia itu, siapa? Ini Panda. Nah, kemudian submit nantinya. Keluar nilai Anda. Kalau sudah ya submit, sudah di apa? Sudah diisi semuanya? Belum? Nah, submit berapa nilainya nanti? Itu nilainya. Nah, tekan nilainya. Udah keluar nilainya. Boleh dikeluarkan, Bu. Nah, Bu. Submit. Submit. Ya. Dari K. Submitnya berapa nilainya? 100. 80, Bu.